Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi dengan NIM P17511254091. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik penggunaan tanda baca dan unsur serapan dalam penulisan karya ilmiah. Kita tentu sudah sering membaca karya ilmiah, baik berupa artikel, makalah, maupun laporan penelitian. Salah satu hal yang sering kita tidak sadari adalah bahwa kualitas sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa. Bahasa dalam karya ilmiah harus jelas, baku, dan sesuai kaidah. Hal ini bukan sekedar aturan formalitas, melainkan juga untuk menjaga agar pesan atau informasi yang ingin disampaikan bisa dipahami dengan baik tanpa menimbulkan tafsir ganda. Ada dua aspek yang sangat penting untuk mendukung hal tersebut, yaitu tanda baca dan unsur serapan. Saya akan membahas keduanya. Oke, yang pertama ada tanda baca dalam karya ilmiah. Tanda baca adalah simbol atau lambang yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas struktur kalimat. Bayangkan kalau kita membaca sebuah teks panjang tanpa titik atau koma, tentu akan sulit dipahami. Oleh karena itu, tanda baca memiliki fungsi penting untuk memperjelas makna, memisahkan unsur bahasa, serta mencegah kesalahpahaman. Beberapa tanda baca yang umum kita gunakan antara lain. Yang pertama ada tanda titik, berfungsi mengakhiri kalimat, pernyataan, digunakan dalam penulisan jam, tanggal, atau daftar pustaka. Contohnya, rapat dimulai pukul 10. Tanda koma, digunakan untuk memisahkan unsur dalam perincian atau memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Contohnya, jika hujan turun, koma, pertandingan akan ditunda. Selanjutnya ada titik koma, digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan sudah mengandung koma. Contoh, ayah membeli kertas, koma, pensil, koma, dan penghapus, titik koma, ibu membeli gula, koma, kopi, koma, dan teh, titik. Selanjutnya ada titik dua, dipakai sebelum perincian atau setelah kata yang menunjuk sesuatu. Contohnya, peralatan yang harus dibawa. Titik dua, buku, koma, pena, koma, dan penggaris titik. Selanjutnya ada tanda tanya, mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, kapan ujian dilaksanakan? Tanda tanya. Tanda selanjutnya terakhir ada tanda seru, mengakhiri kalimat seruan atau perintah. Contohnya, awas, ada ular. Selain itu, ada juga tanda petik, tanda kurung, tanda hubung, dan tanda pisah yang masing-masing punya fungsi khusus. Namun, sering kita masih menjumpai kesalahan, seperti meletakkan koma antar subjek dan predikat, atau menggunakan tanda seru dalam tulisan ilmiah padahal sifatnya emosional dan tidak objektif. Selanjutnya ada unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Selain tanda baca, unsur lain yang tidak kalah penting adalah unsur serapan. Unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dalam prosesnya, ada kata yang diubah ejaannya agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ada juga yang tetap sama. Proses penyerapan kata bisa terjadi melalui asimilasi, yaitu menyesuaikan ucapan atau bentuk kata agar sesuai dengan lidah penutur. Misalnya kata logika dari bahasa Belanda berubah menjadi logika. Ada juga adaptasi, yaitu menyesuaikan ejaan dengan aturan bahasa Indonesia. Misalnya kata demokrasi dari bahasa Inggris diserap menjadi demokrasi. Bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata dari Arab, Inggris, Belanda, hingga Sanskerta. Contohnya dari bahasa Arab yaitu iman, zakat, dan makna. Dari bahasa Inggris, komputer, internet, dan sistem, dan lain sebagainya. Dalam PUEBI ada beberapa aturan baku yang harus diperhatikan, misalnya huruf PH diubah menjadi filosofi atau filosofi, huruf ganda disederhanakan, efek menjadi efek, akhiran tion menjadi si, dan isi menjadi iki. Contoh information menjadi informasi, teknik menjadi teknik.
Sayangnya, dalam praktik masih sering ditemukan kesalahan, misalnya penulisan analisa pada hal yang benar analisis, atau penggunaan kata asing seperti deadline, padahal sudah ada pada dan bahasa Indonesia-nya, yaitu batas waktu. Kesimpulan dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tanda baca dan unsur serapan memiliki peran yang sangat besar dalam penulisan karya ilmiah. Tanda baca membuat tulisan kita lebih jelas dan terstruktur, sementara unsur serapan menjadikan bahasa kita tetap baku, ilmiah, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jika kita mengabaikan hal ini dan ilmiah yang kita tulis bisa kehilangan objektivitas dan kredibilitasnya, oleh karena itu mari kita biasakan menulis dengan memperhatikan tanda baca dan penggunaan kata serapan secara benar. Dengan begitu, karya ilmiah yang kita hasilkan tidak hanya informatif tetapi juga rapi, mudah dipahami, dan dipertanggungjawabkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.